Pemutihan pajak kendaraan diperpanjang sampai 30 September 2025. Gubernur Jawa Barat, ayo bayar pajaknya. Lah, Pak, percuma diperpanjang, oke percuma. Ya. Nyatana fakta di lapangan yang terjadi masih keneh banyak oknum-oknum anggota di Samsat anu narareangan ieu tah Pak kudu make uang sabun, dipersulit Pak, dipersulit. Contoh, gubernur menghimbau tidak usah ada KTP orang yang punya pertama. Nyatana Pak yang terjadi di lapangan mah anger, dipersulit, kudu aya KTP orang pertama lah. Liar Pak di lapangan mah. Itu mah pencitraan, masuk gorong-gorong, mungutin sampah, bantu-bantu masyarakat kecil, cuman pencitraan. Ketemu orang-orang dekil, kotor, dipeluk, dirangkul, pencitraan. Itu pencitraan saja, Kang Deddy Mulyadi hanya mencitrakan dirinya saja. Itu banyak netizen yang itu ragu. Pencitraan itu adalah kata-kata orang yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi. Itu adalah kata-kata orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan atau aktivitas Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nyatanya, Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai masyarakatnya. Perilakunya di tengah masyarakat begitu menyentuh hati masyarakat. Karena masyarakat bukan merasakan itu sebuah pencitraan. Memang itu adalah kebijakan atau pemimpin-pemimpin yang memang bermasyarakat, peduli dengan kepentingan masyarakat. Sehat selalu Kang Deddy Mulyadi, doa kami bersamamu. Sehat terus memajukan masyarakat Jawa Barat. Seluruh para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat, kami sampaikan bahwa karena antrian orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang antriannya, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025. Tetapi saat ini ada yang membedakan. Yang membedakannya adalah kalau beberapa waktu yang lalu jasara harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Ini diskon dari jasara harja atas pengampunan tunggakan jasara harjanya. Jadi sekali lagi tunggakan jasara harjanya hanya dibayarkan 2 tahun, yaitu tahun kemarin dan tahun berjalan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ayo bayar pajaknya, karena nanti akan ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat bagi yang tidak membayar pajak, padahal sudah diberikan ruang untuk diampuni. Nggak bisa lewat lagi loh di Jawa Barat, dan kami akan membuat regulasinya. Deddy Mulyadi singgung efisiensi. Belak-belakan tak perlu lagi kerja sama media. Deddy mengatakan keadaan zaman telah berubah karena perkembangan media sosial. Deddy menilai pentingnya mengembangkan teknologi kekinian dan untuk masa depan dan mengedepankan efisiensi. Menurutnya, tidak ada kemajuan tanpa efisien serta bertumbuh dengan transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang, pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara, bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di Instagram, bercerita di Facebook, katanya di depan mahasiswa. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Pak. Terima kasih Pak
masa berlaku pemutihan bayar pajak Pak diperpanjang. Terima kasih banget Pak Gubernur sampai tanggal 30 September ya 2025. Begini Pak, ini mengenai pajak Pak, saya mengalami sendiri kemarin ya Pak, dengan istilahnya orang tuanya Purnomo. Pemutihan itu Pak, saya bersyukur alhamdulillah Pak, denda dihapus ya Pak. Dan ini masalah mutasi Pak. Mutasi itu Pak, kemarin itu di motor Pak, platnya Kerawang ya Pak, dimutasi ke Kabupaten Bekasi. Itu terlalu lama Pak, sampai sebulan Pak. Tanggal 19 Mei sampai 19 Juni. Terlalu lama. Dan pas begitu sesudah jadi cabut berkas di Kerawang Pak, terus disuruh ke Cikarang, Samsat Cikarang. Dan di Samsat Cikarang Pak, itu disuruh ke Polda Metro Jaya Pak, katanya BPKB Pak, begitu. Jadi istilahnya yang bayar pajak itu Pak, kesono kesini ya Pak, istilahnya waktu, tenaga ya kan, ya biaya Pak, itu benar-benar Pak. Dan saya kemarin sempat debat Pak, karena apa? Kok sesulit ini bayar pajak begitu? Masyarakat disuruh ke sono kesini terlalu lama, belum lagi ngantri Pak, gitu. Saya minta Pak sistemnya dan isanya aturan, isanya ini biar dipercepat Pak. Di sisi lain, Deddy Mulyadi pun berpendapat bahwa buka suara lewat media sosial salah satu langkah yang efisien karena tidak perlu kerjasama media atau mengeluarkan anggaran. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media, efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau cerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah. Saya sudah demo berjilid-jilid ke gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kata Deddy Mulyadi. Selain efisiensi, Deddy Mulyadi menilai manfaatkan channel YouTube bisa menjadi rekam jejak aktivitas kerjanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Karena antrian orang yang membayar pajak kendaraan motor. Sampurasun, annyeonghaseyo, manaso panggapsmida. Bapak Gubernur, Bapak Aing, terima kasih atas keleluasaannya memberikan waktu diperpanjang sampai September dalam pembayaran pajak kendaraan. Bahkan Bapak menyebutkan dari Jasara Harja cukup 2 tahun saja gitu kan, selebihnya bonus. Namun permasalahannya gini Pak, kami rakyat yang ingin membayar pajak sudah antri, panas, lapar, capek. Pas datang ke situ disuruh ke sana dulu. Pas disuruh ke sana disuruh ke seneh dulu. Jadi loba nu diliurkeun Pak. Tolong Pak berikan instruksi satu komando Pak kepada jajaran samsatnya, dalam satu komando Pak, tidak dililiur. Bapak menginstruksikan tidak perlu ada KTP di samsat, ternyata kudu aya KTP pemiliknya. Liur jadi nate Pak, aslina loba nu jangar. Jadi bagaimana ya? Harap kami memohon kepada Bapak Aing supaya memberikan instruksi yang tegas kepada jajaran samsat untuk satu komando gitu loh. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila lancang, tapi kan demi kebaikan bersama gitu. Tolong sekali lagi berikan ketegasan, satu komando Jabar Istimewa, gitulah. Terima kasih. Yang terakhir, dalam sebuah pernyataan yang penuh semangat dan syarat makna, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan tekadnya untuk mengangkat kembali Kota Bogor sebagai poros utama kebudayaan Sunda. Dalam acara yang berlangsung hangat tersebut, Deddy Mulyadi mengutarakan harapannya agar Bogor kembali menjadi pusat harmoni, kemajuan dan warisan budaya Sunda yang otentik. Deddy tak main-main,
Baginya, Bogor adalah warisan spiritual dan historis dari kerajaan Sunda yang semestinya kembali mendapat tempat di hati masyarakat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.